Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah komputasi awan, yaitu kami mengangkat tema yaitu adalah eksplorasi aplikasi dari Google Sheet. Perkenalkan, untuk nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2018 53010. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kiri saya ada Mas. Khairul Umam dengan NIM 2018 53027. Kemudian yang selanjutnya di sebelah kanan saya ada Mas Nur Hasan Anwas Daniel dengan NIM 2018 53105. Kemudian yang selanjutnya di paling ujung ada Mas Agus Dianto dengan NIM 2018 53070. Di sini kami masih ada satu anggota kelompok lagi yang berhalangan untuk hadir. Jadi nanti akan bisa mengikuti di video selanjutnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, langsung untuk dari Google Sheet. Apa sih dari Google Sheet sendiri? Google Sheet yaitu adalah merupakan program spreadsheet berbasis web, yaitu bagian dari G Suite yang dimiliki oleh Google. Program ini mulai dikembangkan pada 9 Maret 2006 menggunakan bahasa pemrograman yaitu adalah JavaScript oleh Google Labs. Spreadsheet sebelumnya yaitu Google Sheet berasal dari Excel to Web yang dikembangkan oleh To Web Technologies yang kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2006. Google Sheet dan semua jenis program G Suite lainnya yaitu ada Google Doc, Google Slide, Google Form juga dapat diakses melalui beragam browser seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan lain-lainnya. Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan Google Sheet dari beragam perangkat seperti aplikasi mobile, Android, OS, dan desktop di Google Chrome atau di Chrome OS. Selain integrasi dengan Google Drive, Google Sheet juga dapat diakses melalui Dropbox. Kemudian, pada tahun 2010, Google juga mengakuisisi beberapa program kolaboratif sehingga dapat saling terintegrasi pada semua pemegang akun Google. Dengan itu, Google Sheet menjadi sebuah program yang terintegrasi satu dengan yang lain dan dapat digunakan untuk berkolaborasi dengan mengerjakan proyek atau tugas. Pengguna juga dimudahkan dalam membuka dokumen meskipun menggunakan program spreadsheet yang berbeda. Ketika bekerja menggunakan Google Sheet, pengguna dapat mengunduh format file yang support dengan Microsoft Excel. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari Google Sheet. Untuk manfaat Google Sheet sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Hasan Anwas Daniel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Manfaat Google Sheet. Yang pertama itu digunakan untuk mengolah data. Google Sheet sendiri memiliki fungsi sama dengan Microsoft Excel yang mana dapat digunakan untuk mengolah data, mengurutkan data, serta memanipulasi data dalam bentuk tabel dalam perusahaan. Google Sheet dapat digunakan untuk mengolah data seperti laporan penjualan, laporan keuangan, laporan piutang, dan sejenisnya. Meskipun sebagian telah tergantikan dengan program, namun program spreadsheet seperti Google Sheet masih tetap menjadi pilihan. Perbedaan mendasar antara Google Sheet dan Microsoft Excel hanya pada basis penyimpanan yang digunakan. Google Sheet sendiri lebih fokus pada integrasi penyimpanan online, yaitu cold storage, sedangkan Microsoft Excel lebih banyak digunakan secara offline, meskipun saat ini juga tersedia cold storage dengan OneDrive. Yang kedua, manfaat Google Sheet yaitu melakukan perhitungan angka atau kalkulasi matematik. Selain mengolah data, Google Sheet juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematis seperti penjualan, pengurangan, pembagian, perkalian, rata-rata, dan lain sebagainya. Dalam membuat laporan keuangan, tentunya perhitungan semacam itu sangat penting. Untuk itu, penggunaan juga perlu memahami rumus perhitungan Google Sheet untuk menghitung angka berdasarkan kolom dan baris. Data fungsi Google Sheet sendiri dapat penggunaan akses di sini. Yang ketiga, membuat grafik dan diagram.
Manfaat lain dari Google Sheet adalah penggunaan dan membuat grafik antara diagram dari data yang telah dibuat. Fungsi ini akan sangat berguna ketika melakukan analisis pada harga keuntungan suatu perusahaan selama beberapa periode, atau bisa juga digunakan untuk penelitian pada berbagai bidang pendidikan sehingga dapat diambil status kesimpulan. Untuk fitur Google Sheet dilanjutkan oleh teman saya Mas Khairul Uman. Ya, fitur Google Sheet. Google Sheet menghadirkan beragam fitur yang tentunya sangat membantu pengguna dalam membuat dokumen spreadsheet seperti kolaborasi, revisi, penyimpanan real time berbasis cloud, dan lain sebagainya. Simak beberapa fitur unggulan Google Sheet berikut. Yaitu pertama, kolaborasi bersama tim atau pengguna lain. Google Sheet memungkinkan pengguna untuk melakukan kolaborasi bersama pengguna lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan email atau anggota melalui fitur bagian yang ada di bagian pojok kanan atas. 2. Terdapat riwayat revisi. Pengguna dapat melihat revisi setiap penambahan maupun pengurangan dari dokumen yang dibuat. 3. Yaitu melakukan editing secara real time. Google Sheet merupakan program spreadsheet yang berbasis cloud, sehingga setiap perubahan dilakukan secara real time tanpa harus penyimpanan dokumen secara manual. Integrasi dengan Google Form. Jika pengguna ingin membuat survei melakukan Google Form, maka hasilnya secara otomatis tersimpan dalam format XLS Google Sheet. Ya, langkah-langkah penggunaan dari Google Sheet. Yaitu pertama, login Gmail lebih dahulu, kemudian klik Google App, pilih Spreadsheet. Ya, seperti pada gambar berikut. Ya, langsung diklik aja. Terus untuk selanjutnya yaitu membuat dokumen baru, klik tombol plus di bawah ini, atau juga bisa membuka file yang sudah ada. Oke, selanjutnya dapat disampaikan oleh Agus Rianto. Baik, untuk yang langkah-langkah yang ketiga, apabila sudah terbuka dokumen spreadsheet-nya, kita bisa memulai membuat dokumen dengan mengetik pada dokumen yang kosong, dan jangan lupa beri judul dokumen sehingga memudahkan saat mencari dokumen di Google Drive. Berikut adalah tampilannya saat pertama kali dibuka atau membuka file. Kemudian yang keempat, memanfaatkan fitur bagikan dokumen untuk kerja kolaboratif. Fitur bagikan atau share dokumen ini bisa kita manfaatkan untuk mengajak orang lain untuk melakukan kolaborasi. Hal ini memungkinkan pihak lain bisa mengedit dokumen secara bersama-sama. Caranya, setelah dokumen siap dibagikan, klik share atau bagikan dan setting semua yang dapat melihat link atau dapat mengakses atau dapat mengeditnya. Seperti tampilan seperti berikut ini, bisa ditambahkan penggunanya siapa yang dapat mengakses file tadi. Lalu untuk yang kelima, bisa memanfaatkan teknologi AI untuk membuat bagan atau laporan. Berkat peningkatan penggunaan AI, Google dapat membuat laporan atau bagan secara otomatis, alih-alih membuat dari awal. Di sini cukup untuk mengetikkan instruksi bahasa Inggris sederhana untuk membuat bagan dan laporan. Klik tombol pelajari di sudut kanan bawah di spreadsheet, seperti gambar yang ada di bawah ini. Di tombol pelajari sebelah ini nanti akan ada, misalnya di sel ini, untuk ini akan ada hasilnya, misal ada totalnya berapa, ada rata berapa, otomatis ada infonya. Kemudian yang keenam, memanfaatkan tool komentar untuk mengajak orang lain memberikan komentar terhadap tulisan yang kita buat. Fitur komentar sama seperti dengan yang terdapat di Excel. Caranya seperti bawah ini, dengan mengklik tombol komen ini, lalu kita klik sel yang akan dikomen, lalu kita klik komen. Nah, untuk selanjutnya, untuk bab yang kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Salih Hidayat. Dari paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di atas,
Selanjutnya adalah bab ketiga, penutupan. Ya, berisi adalah kesimpulan. Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Google Sheet merupakan program spreadsheet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, menambahkan, serta memanipulasi data dalam bentuk tabel secara online. Pengguna dapat menggunakan Google Sheet secara gratis dari manapun dan kapanpun. Layanan Google Sheet juga tergabung dalam Google Workspace dengan penyimpanan cloud Google Drive. Kelebihan dari Google Sheet yaitu satu, pasti gratis. Pengguna dapat menggunakan Google Sheet secara gratis dan tanpa perlu melakukan instalasi dengan akses melalui halaman Google Sheet menggunakan akun Gmail. Akses dari manapun dan kapanpun karena berbasis cloud, maka pengguna dapat membuat, membuka, serta mengedit dokumen dimanapun dan kapanpun asalkan perangkat terhubung dengan internet. Kapasitas penyimpanan cukup besar dengan kapasitas Google Drive sebesar 15 GB. Tentunya sudah lebih dari cukup jika digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen G Suite. Memiliki tingkat keamanan yang baik. Google menjamin keamanan pada setiap dokumen yang dibuat sehingga tanpa persetujuan akses dari pengguna, maka dokumen tidak dapat diakses oleh pengguna lain. Support pada beragam browser. Pengguna bisa menggunakan Google Sheet pada beragam browser populer seperti Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, dan lainnya. Kekurangan dari Google Sheet itu sendiri yaitu pertama, kurangnya fitur profesional. Untuk fitur standar, Google Sheet memang sudah lebih dari cukup. Tetapi untuk fitur yang lebih profesional, Microsoft Excel masih menjadi yang terbaik. Belum tersedianya versi desktop. Sayangnya, Google Sheet belum tersedia untuk perangkat desktop seperti Windows, Mac, dan sebagainya. Hanya tersedia dalam versi web Android, iOS, dan Chrome OS. Baik, terima kasih. Dari presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.